Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Saat mereka mendengar ini, mereka semua tertawa. Jelas tidak ada yang percaya. Bahkan Zikin, dengan kecantikannya yang dingin, terlihat penuh dengan ketidakpercayaan. Lin Tian hanya bisa menarik napas panjang. Meskipun kalian tidak percaya, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Jadi, kau mengakui bahwa kau adalah makhluk jahat? Tanya seseorang, dan Lin Tian bangkit dan berkata, aku bukan, tapi ini terakhir kalinya aku memberitahumu. Aku tidak akan menjelaskannya lagi. Setelah itu, Lin Tian bersiap untuk pergi, dan Zikin langsung mengeluarkan tali ungu dari lengan bajunya yang menjerat Lin Tian. Melihat tali-tali itu, Lin Tian tersenyum dan menatapnya sambil berkata, kau pikir ini berguna? Itu adalah tali khusus untuk mengikat makhluk jahat, jadi kau tidak akan bisa melawan, kata Zikin dengan dingin. Lin Tian tersenyum dan berkata, tali semacam ini, lemah dan kecil, tidak berarti apa-apa bagiku. Detik berikutnya, Lin Tian tiba-tiba menghilang, membuat semua orang di tempat itu terkejut. Mereka bertanya-tanya kemana makhluk jahat itu pergi. Zikin tidak rela, tapi cemas. Belum pernah ada makhluk jahat yang bisa lepas dariku. Setelah itu, Zikin membawa sekelompok orang untuk mencarinya. Setelah mereka pergi, Lin Tian tiba-tiba muncul lagi. Tapi kali ini, dia membuka teknik mengintip ruang untuk melihat apakah ada yang istimewa di sekitarnya. Bagaimanapun, pasti ada alasan kenapa makhluk jahat berkumpul di sini. Lin Tian melihat-lihat dan menemukan ada ruang 2 lapis. Tanpa ragu, Lin Tian masuk ke ruang lapisan kedua, dan di sana Lin Tian melihat kolam yang sama seperti di hutan Menara Darah. Lin Tian sangat senang sehingga dia duduk di tepi kolam dan mulai menyerapnya. Kekuatan kultivasinya meningkat sedikit, hingga Zikin dan yang lainnya tiba-tiba muncul, dan Lin Tian juga melihat terobosan dari Raja Dewa ke Kaisar Dewa. Karena itu, orang-orang ini curiga bahwa Lin Tian pasti berasal dari klan makhluk jahat, karena hanya mereka yang bisa berkultivasi di tempat seperti ini. Oleh karena itu, Zikin mendengus, masih berani bilang kalau kau bukan makhluk jahat? Lin Tian tahu tidak ada gunanya menjelaskan, jadi dia terus bermeditasi, dan dia juga sedikit lagi akan menembus tahap Kaisar Dewa. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Zikin marah. Dia mengeluarkan gukin, kecapi, dan mulai memainkannya. Suara petikan gukin itu mengguncang darah di tubuh Lin Tian, tetapi Lin Tian bukanlah makhluk jahat. Jadi serangan itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Orang-orang pun bingung. Beberapa orang penasaran dan bertanya, Senior Zikin, kenapa dia tidak terpengaruh? Dia pasti ahli besar di klan makhluk jahat, tebak Zikin. Orang-orang merasa itu masuk akal, jadi seseorang bertanya, lalu bagaimana kita menghadapinya? Karena Zikin tahu musiknya tidak mempan, dia berteriak, serang dia bersamaku. Ya? Orang-orang itu bersiap menyerang. Lin Tian menghilang lagi, dan Zikin marah, kalau kau memang hebat, jangan sembunyi. Lin Tian tidak peduli pada mereka, tetapi terus menyerap kekuatan kolam dalam kegelapan sampai benar-benar habis, lalu Lin Tian menghilang. Zikin mengira Lin Tian masih di sana, jadi dia memerintahkan semua orang, jaga tempat ini. Dia pasti akan muncul. Ya? Tetapi Lin Tian sudah keluar dari kota dan berjalan di luar sambil tertawa pahit, dasar bodoh-bodoh. Tak lama kemudian, Wang Suetian muncul dan menatap Lin Tian dengan marah. Bocah, akhirnya kutemukan kau. Lin Tian tersenyum pahit, apa kau ingin belajar ilmuku? Wang Suetian melirik novel itu dan berkata, jangan sombong, bocah. Aku sudah menemukan cara untuk mengalahkanmu. Oh, sudah menemukan cara? Coba tunjukkan. Lin Tian tersenyum pada Wang Suetian. Wang Suetian mengeluarkan setumpuk pil, menelannya, tubuhnya bersinar darah, dan dia melafalkan mantra aneh. Itu adalah kutukan pemakan darah, dan wajah Wang Suetian memerah. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kutukan ini akan menyedot habis darahmu. Saat itu juga, Lin Tian merasa darah dalam tubuhnya mulai menghilang, dan rasanya sangat tidak enak. Lin Tian segera menyingkirkan tubuhnya, hanya menyisakan rohnya, lalu berkata sambil tersenyum, kutukanmu hanya bisa bekerja pada tubuh fisik. Wang Suetian sama sekali tak menyangka Lin Tian bisa melepaskan tubuhnya. Dia pun melotot, kau curang. Curang?
Lin Tian tertawa, tetapi Wang Suetian panik, terutama karena dia sudah menghabiskan banyak pil, dan tidak ingin itu sia-sia. Tapi Lin Tian malah menertawainya dan berkata, "Kenapa? Tidak ada cara lagi?" Wang Suetian marah, menatap Lin Tian, "Jangan sombong, aku akan membunuhmu." Setelah itu, Wang Suetian berubah menjadi cahaya darah dan terbang ke langit. Dia menggunakan sisa kekuatan pil untuk memanggil metode hebat pengunci jiwa. Dari langit, muncul rantai darah merah yang langsung menjerat roh Lin Tian. Orang-orang di kota melihat pemandangan itu dan bertanya-tanya ada apa di langit. Orang-orang di aula Tianqin langsung melaporkannya pada Ziqin. Ketika melihat Lin Tian terjebak oleh rantai darah, Ziqin berseru senang, "Ada apa ini? Perang saudara?" Tapi Lin Tian hanya tersenyum pahit, "Kau kira ini perang saudara? Omong kosong. Itu pengunci jiwa darah milik klan makhluk jahat. Kalau sudah terikat, bahkan roh tak bisa kabur," ejek Ziqin. Tapi Lin Tian tersenyum, "Hal seperti ini tidak cukup untuk mengurungku." "Jangan sombong," ejek Ziqin. Tapi Lin Tian menatap Wang Suetian di langit dan berkata sambil tersenyum, "Sebaiknya kau simpan kekuatanmu, kalau tidak kau yang akan sengsara. Kau pikir kau bisa apa padaku?" Wang Suetian murka, lalu menambah kekuatan pengunci jiwa. "Aku akan membunuhmu." Tak lama kemudian, orang-orang menyaksikan adegan mengejutkan. Lin Tian tiba-tiba melepaskan diri dari rantai, berdiri di udara, dan menciptakan pusaran hitam ke langit. Itu adalah teknik pemusnah virtual, yang menggunakan kekuatan jiwa lawan saat dilepaskan. Wang Suetian berteriak, tubuhnya tak kuat menahan tekanan, dan jatuh berat ke tanah. Orang-orang dari aula Tianqin segera mengelilinginya, tetapi Lin Tian menghilang. Ziqin berkata, "Kekuatan apa yang dipakai orang itu tadi?" Wang Suetian mengerang, "Siapa kau sebenarnya?" Ziqin maju dan berkata dengan dingin, "Kami dari aula Tianqin, pembasmi makhluk jahat." Kau. Wang Suetian hanya bisa menggertakkan gigi. Tapi Ziqin bertanya, "Siapa anak itu tadi? Apa dia dari klan makhluk jahat?" Mendengar itu, Wang Suetian tertawa. "Dia? Bagaimana aku tahu?" "Kau tidak tahu, tapi kau masih melawannya?" "Itu karena dia menghancurkan tempat latihan kami," desis Wang Suetian. Ziqin merasa orang itu berbohong, jadi dia berkata, "Kalau tidak bicara jujur, jangan salahkan aku." Wang Suetian tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, jadi tubuhnya berubah menjadi genangan darah dan menghilang dalam sekejap. Ziqin datang sambil menggeram, "Sialan. Senior Ziqin, lalu sekarang bagaimana?" Beberapa orang bertanya dengan ragu, namun Ziqin tampak kesal. "Ayo, kita cari klan roh jahat itu." "Yang mana?" tanya mereka. "Raja Dewa itu?" "Bukan, maksudku Kaisar Dewa itu." Saat Ziqin teringat bagaimana Lin Tian berhasil lolos darinya, dia merasa tak rela. Semua orang berteriak, lalu bergegas untuk bergerak. Sementara itu, di dalam hati Ziqin, "Tunggu saja, begitu kutangkap kau, aku akan buat kau tak berdaya." Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius aula Tianqin, tetapi setelah berkeliling ke tempat latihan 4 roh jahat, ia kembali ke rumah. Sudah beberapa hari sejak saat itu. Melihat Lin Tian kembali, wanita bernama Lu itu berkata, "Akhirnya kau mau kembali juga." "Apa? Kau kangen padaku?" Lin Tian bertanya dengan nada menggoda. Wanita Lu memutar matanya, namun saat itu juga, seorang murid aula pedang datang dan berkata kepada Lin Tian, "Kita harus berangkat." "Kemana?" tanya Lin Tian. Saat itu, orang-orang dari keempat akademi akan berkumpul di sana, dan kompetisi akan diadakan di sana, jelas murid aula pedang. Lin Tian mengangguk, "Baiklah, aku akan berangkat setelah menyelesaikan urusanku." Alis murid aula pedang itu berkerut. "Berangkat?" "Ya, aku ingin mencari klan roh jahat di mana-mana," jelas Lin Tian. Mendengar itu, murid aula pedang membawanya ke aula puncak utama. Saat itu, Fatih dan Huang Laoguai sudah di sana, bersama beberapa murid lainnya. Setelah semua murid aula pedang berkumpul, sang murid aula pedang berkata, "Baiklah, kita berangkat." Fatih memanggil seekor burung terbang raksasa, dan semua orang naik satu persatu. Saat Lin Tian melihat wanita Lu datang, dia bertanya, "Kenapa? Kau juga ikut?" "Jelaslah, aku juga murid pilihan," jawab wanita Lu dengan bangga, dan Lin Tian hanya mengangguk, tak lagi bicara.
Murid Aula Pedang mendekati Lin Tian, mengambil selembar kulit binatang besar, dan menunjuk sesuatu di atasnya, lalu berkata, 4 akademi akan mengirim banyak orang, dan dari ketiga akademi lainnya, yang terkuat adalah Kuil Iblis, lalu Akademi Tianqin, kemudian Akademi kita, dan terakhir Akademi Padang Laut. Lin Tian tahu tentang Akademi Tianqin, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar tentang Kuil Iblis dan Padang Laut. Jadi dia bertanya, apa keistimewaan Kuil Iblis dan Padang Laut itu? Tentu saja, kata murid Aula Pedang. Kuil Iblis itu hebat dalam ilusi dan dapat berubah menjadi apa saja dalam pertempuran, kadang sangat mirip dengan aslinya, membuat lawan sulit membedakannya. Sedangkan Akademi Padang Laut, meski paling lemah, kabarnya ada beberapa talenta di sana yang akan membuat keputusan besar di akademi yang terlupakan itu. Padang Laut? Memangnya sehebat apa? Tanya Lin Tian ragu, dan murid Aula Pedang menjelaskan, Padang Laut katanya memiliki teknik air yang luar biasa. Sekali kau terjerat, tubuhmu akan perlahan-lahan mengering hingga menjadi mayat. Mendengar ini, wanita lu kaget. Tuan Pedang, kau bercanda kan? Tanyanya dengan gemetar. Menurutmu aku bercanda? Tanya murid Aula Pedang dengan dingin. Wanita lu gemetar ketakutan. Sepertinya tidak, tapi menyeramkan sekali. Murid Aula Pedang mengabaikannya dan menatap Lin Tian. Jadi, kalau memilih lawan nanti, pilihlah yang cocok. Kalau kalah, kau harus mundur dari pertandingan, hanya yang menang yang mendapat poin. Lin Tian mengangguk paham, tetapi murid Aula Pedang itu masih ragu. Terserah padamu apakah kau bisa mendapat total skor tertinggi. Lagi pula, kau masih Kaisar Dewa, jadi kau adalah kultivator paling rendah di antara kita, tapi paling mudah dapat poin. Lin Tian mengangguk, aku mengerti. Baiklah, tidak perlu dibahas lagi, istirahatlah. Murid Aula Pedang kemudian pergi beristirahat. Namun, Fatih mendekat, duduk di samping Lin Tian dan berkata, anak muda, aku tahu kau hebat, tapi kau harus hati-hati, paham? Terima kasih atas peringatannya. Kenapa jawabmu datar begitu? Fatih kesal. Lin Tian menjawab, selama aku ingin menang, aku tidak akan kalah. Kau gila? Fatih tak tahu harus berkata apa. Namun Huang Laoguai mendekat dan berkata, Fatih, dia itu dekan kita, jangan perlakukan dia seperti anak kecil. Tapi kan dia, Fatih tak tahu harus bagaimana. Huang Laoguai menegaskan, pokoknya, dia akan jadi dekan kita nanti, ini perintah langsung dari dekan lama. Baiklah, nanti aku akan lebih memperhatikan, Fatih menghela napas. Murid-murid lain pun saling berpandangan dengan raut wajah aneh. Huang Laoguai berbalik menatap mereka dengan dingin. Dia adalah dekan kita, ingat itu. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mendadak gaduh. Ya ampun, dia dekan kita? Kalau akademi lain tahu, kita bakal ditertawakan. Aku nggak ngerti apa yang dipikirkan dekan lama. Mendengar komentar murid-murid itu, Huang Laoguai tampak tak puas dan berkata, kalau kalian gak puas, berdiri dan katakan langsung. Tentu saja tak ada yang berani. Semua tahu Huang Laoguai bukan hanya pemimpin, tetapi juga penatua dengan kekuatan yang terkenal di akademi. Apa? Gak ada yang mau ngomong? Tanya Huang Laoguai. Para murid hanya tertunduk malu. Melihat ketidakpuasan mereka, wanita lu menenangkan mereka. Teman-teman, aku paham perasaan kalian, tapi dia memang punya kemampuan. Senior Lu, dia kan cuma Kaisar Dewa. Kau yakin dia punya kemampuan? Tanya salah satu murid penasaran. Wanita Lu tersenyum. Jangan khawatir, dia benar-benar punya kemampuan. Murid-murid hanya bisa saling memandang dan menunggu aksi Lin Tian. Namun Lin Tian tetap diam dengan mata tertutup, seolah semua komentar mereka tidak ada hubungannya dengannya. Akhirnya, mereka sampai di puncak Huangsheng dalam 3 hari. Puncak Huangsheng adalah puncak yang tinggi, di mana terdapat sebuah villa. Pemimpin villa itu adalah seorang lelaki tua yang berdiri di depan villa untuk menyambut mereka. Ketika Lin Tian dan rombongan tiba, murid Aula Pedang dan yang lainnya segera maju dan memberi hormat, Tuan Dewa Padang. Dewa Padang? Lin Tian penasaran siapa orang ini. Melihat kebingungan Lin Tian, wanita Lu menjelaskan, dialah pemilik villa dan penjaga pintu masuk lembah. Lin Tian hanya mengangguk, sementara lelaki tua itu tersenyum kepada mereka dan berkata, nanti aku akan mengatur tempat tinggal kalian. Setelah murid Aula Pedang dan yang lainnya mengucapkan terima kasih, mereka berdiri di samping menunggu. Setengah jam kemudian, sekumpulan batu jatuh dari langit. Batu? Beberapa murid terheran-heran, lalu batu-batu itu berubah menjadi manusia satu persatu. Pemimpin mereka adalah seorang pria besar berkulit hitam, diikuti oleh beberapa pria kekar lainnya. Wanita Lu memperkenalkan mereka pada Lin Tian. Itu adalah orang-orang dari Kuil Iblis, dan pemimpinnya bernama Mo Hei Laohan. Lin Tian tidak mempedulikannya. Namun, dia memandang Jian Zongtang dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, semuanya,
Jangan khawatir. Kali ini, aku yakin kita akan menjadi juara. Belum tentu, kata Mohei Lauhan sambil mendengar percakapan Jian Zongtang. Dia kemudian menatap Lin Tian dan tertawa. Ada apa ini? Kalian mengirim seorang kaisar dewa? Apa kalian bercanda? Orang-orang di kuil iblis pun tertawa satu persatu, bahkan ada yang mencemooh, kami semua setidaknya berada di ranah wilderness. Kalau kaisar dewa datang ke sini, itu seperti telur menghantam batu. Aku rasa bahkan telur tidak sebanding. Paling seperti tahu, tambah yang lain. Suasana pun penuh gelak tawa, sampai penguasa tua di sana tersenyum pahit. Semuanya, tolong bicara baik-baik, jangan sampai merusak keharmonisan. Mohei Lauhan pun tertawa. Lord Huang, aku juga berusaha menjaga keharmonisan. Kalau tidak, aku sudah habisi orang-orang mereka. Itu pasti tidak enak. Lord Huang pun tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia juga penasaran kenapa pihak Jian Zongtang membawa Kaisar Dewa ke tempat seperti ini. Saat itu, sekelompok orang dari Akademi Tianqin datang dari kejauhan, masing-masing membawa alat musik berbeda. Pemimpin mereka adalah seorang wanita berambut putih. Lu menjelaskan, namanya Qin Daogu. Dia adalah tetua kuat dari Akademi Tianqin. Dia juga sangat membenci klan iblis. Lin Tian mengangguk pelan, lalu melihat Zikin di belakang rombongan itu. Zikin tampak tanpa ekspresi, tetapi ketika dia melihat Lin Tian di kerumunan, dia langsung berkata, "Kau?" Orang-orang belum sempat bereaksi ketika Zikin langsung mengambil kecapi dan bersiap menyerang. Namun, Jian Zongtang langsung menegur, "Apa maksudmu, Zikin?" "Guru, dia itu orang yang aku ceritakan dari klan iblis." Zikin menunjuk Lin Tian, dan Qin Daogu langsung mengerahkan auranya. Klan iblis? Semua orang menatap Lin Tian dengan aneh, dan Jian Zongtang semakin bingung. Apa maksudnya ini? Lin Tian lalu menjelaskan, suatu hari aku pergi ke tempat latihan klan iblis dan berniat menghancurkan tempat mereka. Siapa sangka orang-orang itu muncul dan malah mengira aku bagian dari klan iblis. Semua orang baru sadar, tetapi Zikin masih tidak percaya. Kalau bukan, bagaimana bisa kau berlatih di tempat itu? Berlatih? Semua orang makin bingung, sementara Qin Daogu dengan dingin berkata, "Jian Zongtang, aku harap kau bisa memberiku penjelasan." Jian Zongtang bingung, tak tahu harus berkata apa, hanya memandang Lin Tian. Lin Tian pun tersenyum, "Siapa bilang aku berlatih di sana? Kalau bukan berlatih, kenapa kau menyerap energi di sana dan kekuatanmu bisa menembus batas? Tempat itu punya banyak roh darah yang kuat, jadi aku mengubahnya menjadi semacam kekuatan agar bisa diserap. Jadi wajar kalau aku menembus batas." Lin Tian menjelaskan. Tentu saja, tidak ada yang percaya. Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa bisa menyerap darah? Qin Daogu pun mengejek, "Jian Zongtang, apa kau percaya?" Jian Zongtang hanya bisa terdiam, tetapi Lin Tian kembali tertawa, "Kalau kalian bisa membuktikan aku bagian dari klan iblis, silakan habisi aku." Qin Daogu langsung mengeluarkan sebuah jimat dan berkata, "Ini adalah jimat yang bisa memaksa klan iblis menampakkan roh darah mereka. Begitu kugunakan, kau tidak akan bisa menyembunyikannya. Silakan, aku ingin lihat seberapa hebat jimatmu." Lin Tian menantang dengan santai. Qin Daogu pun langsung menempelkan jimat ke tubuh Lin Tian. Semua orang menatapnya penasaran, tetapi tidak ada satupun aura iblis yang muncul. Jian Zongtang dan beberapa orang lainnya langsung lega, sementara Lu tersenyum. Bagaimana mungkin dia itu klan iblis? Zikin masih tidak percaya. Tidak mungkin. Dia itu iblis. Jian Zongtang mengerutkan kening dan menatap Qin Daogu. "Elder Qin, muridmu jangan asal tuduh orang." Qin Daogu menenangkan diri dan akhirnya berkata, "Ternyata salah paham. Aku akan menenangkan muridku." Dia menoleh pada Zikin dan berkata, "Baiklah, cukup, ayo kita istirahat." Dia kemudian memanggil murid-murid Akademi Tianqin untuk mundur. Namun di sepanjang jalan, Zikin terus menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. "Bocah, sehebat apapun kau menipu, aku pasti akan membongkar identitasmu." Lin Tian hanya tersenyum tanpa menanggapi, membuat Zikin semakin kesal. "Tunggu saja." Kemudian, orang-orang dari 3 akademi itu pun dipisahkan ke asrama yang berbeda. Dalam perjalanan, Lu bertanya pada Lin Tian sambil tersenyum, "Junior, kau hebat sekali, bisa membuat senior Tianqin marah begitu." "Junior? Kalau dari segi senioritas, tidak masalah." Lin Tian berkata dingin. "Lu agak kikuk, jangan galak begitu.
Lin Tian hanya tersenyum tipis, dan Lu pun mendecak, "Yah, kau memang bikin kesal." Tapi Jian Zongtang mendekat sambil tersenyum, "Jangan ganggu dia. Aku yakin pihak Tianqin akan mempermalukannya, makanya dia kesal." "Kesal? Aku rasa dia malah santai banget," kata Lu heran, dan Jian Zongtang juga tampak ragu. Sementara itu, di tempat lain, Zikin tampak gusar. "Guru, aku yakin sekali dia itu klan iblis. Mantraku tidak mungkin gagal," kata Qin Daogu sambil minum teh, tampak sangat yakin. Namun, Zikin masih tak percaya, bagaimana kalau dia menggunakan alat rahasia untuk menyembunyikan kekuatannya? Seorang manusia biasa tidak mungkin bisa menyembunyikannya. Sekali terdeteksi, auranya akan keluar, jawab Qin Daogu dengan penuh percaya diri. "Maksudnya bagaimana, Guru?" "Walau kau tidak percaya, tunggu saja pertandingan nanti. Aku akan membantumu menyelidikinya," kata Qin Daogu sambil mengakhiri percakapan. "Baik, Guru." Zikin tampak senang, dan Qin Daogu menegaskan, "Sekarang fokus dulu pada menghadapi Phantasmagoria, bukan pada Kaisar Dewa yang tak penting itu." "Tapi, Guru." Zikin tampak ragu. Qin Daogu menghela napas, "Aku tahu kau sangat membenci klan iblis, sama sepertiku. Tapi saat ini, yang lebih penting adalah mendapatkan kepemilikan lembah suci Huangsheng." "Baiklah." Zikin mengangguk patuh, dan Qin Daogu memerintah, "Sekarang, mundurlah." Zikin pun keluar, tapi dia masih terus memikirkan bagaimana Lin Tian bisa lolos dari pemeriksaan gurunya. Lin Tian tidak terlalu mempedulikan Tianqin Academy ini, tetapi dia berdiri di atas atap sebuah bangunan di dalam akademi sambil melihat sekeliling. Dia merasa bahwa gunung ini sangat aneh, seolah-olah aura spiritual di gunung ini tiba-tiba hilang. Melihat Lin Tian yang sedang melihat sekeliling sendirian, Jian Zongtang bertanya, "Ada apa? Kenapa aura spiritual gunung ini lebih lemah daripada sekitarnya?" "Itu karena lembah suci Famine, Desolate Holy Valley, adalah tempat yang penuh dengan aura spiritual, dan tempat itu juga bisa menyerap aura di sekitarnya, sehingga gunung ini kesulitan mengumpulkan aura," jelas Jian Zongtang. Mendengar itu, Lin Tian bertanya, "Kenapa hanya ada 4 akademi yang memperebutkan lembah suci Famine? Kenapa kekuatan lain tidak tertarik? Keempat akademi kami yang terkuat. Meskipun terkadang kami bersaing secara pribadi, kalau kami bersatu, tidak ada keluarga atau sekte lain yang bisa menandingi kami." Namun Lin Tian sedikit ragu, "Bagaimana dengan klan iblis? Mereka di mana-mana, sangat banyak jumlahnya." "Mereka tidak akan datang ke sini," jawab Jian Zongtang sambil tersenyum. Tapi Lin Tian masih bingung dan bertanya, "Kenapa?" "Pikirkan baik-baik. Jika para iblis menguasai tempat ini, maka tidak akan ada keluarga atau kekuatan lain yang bisa berkembang di sini. Lalu, siapa yang akan menjadi sumber darah jenius mereka?" Jian Zongtang balik bertanya. Mendengar itu, Lin Tian mulai mengerti. Jadi, mereka memelihara kalian seperti ternak, dan kalau butuh darah jenius, mereka tinggal mengambilnya? Meskipun Jian Zongtang tidak suka mendengar perumpamaan itu, dia tetap menjawab, "Mereka sangat kejam. Setiap anggota sekte iblis akan menghilang sebelum mati, supaya tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka, jadi orang-orang mereka tersebar di mana-mana. Sangat sulit untuk membasmi mereka. Akan kubunuh mereka," kata Lin Tian penuh keyakinan. Jian Zongtang penasaran, bagaimana bisa klan iblis ini memancing kemarahanmu? Itu, Lin Tian tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia tahu kalau Nangong Sui, Tian Luo, dan yang lainnya pasti ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, Tian Luo dikirim ke sekte Dewa Salju oleh mereka. "Apa maksudmu?" tanya Jian Zongtang yang penasaran karena Lin Tian terdiam. Lin Tian hanya bergumam, "Bukan apa-apa." Saat itu, terdengar suara guntur di puncak gunung, membuat semua orang penasaran hingga seorang utusan datang memanggil mereka ke aula utama. Jian Zongtang segera membawa Lin Tian dan yang lain ke aula. Mereka melihat orang-orang dari akademi lain satu persatu dengan wajah kebiruan, terlihat aneh. Sementara Zikin dari Tianqin Academy menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Pemimpin suci memandang semua orang dan berkata, "Semuanya sudah berkumpul, jadi akan aku jelaskan apa yang terjadi tadi." Semua orang terlihat penasaran. Saat itu, sang pemimpin suci berkata, "Barusan, klan iblis mengirimkan surat." "Apa?" Semua orang saling pandang, dan sang pemimpin suci membuka surat itu dan berkata, "Aku akan membacakannya. Jika kalian, 4 akademi, tidak ingin mati di sini,
serahkan orang yang bernama Lin Tian yang tinggal di kuil ini kepada kami. Kalau tidak satupun dari kalian yang akan keluar dari gunung ini hidup-hidup." Orang-orang saling kebingungan. Beberapa orang bertanya, "Siapa Lin Tian itu?" Kemudian mereka melihat ke arah orang-orang yang tinggal di kuil itu, dan Jian Zongtang mengerutkan kening, "Kita tidak boleh berkompromi dengan klan iblis. Kita adalah sekutu suci." "Aku setuju," kata sang pemimpin suci sambil mengangguk. Namun, seorang tetua dari Hai Huang Academy mengelus janggutnya dan berkata, "Kalau klan iblis sudah marah, mereka bisa melakukan apa saja. Jadi menurutku lebih baik menyerahkan orang itu dan menghindari keributan." Qin Daogu langsung marah, "Hai Rende, kita adalah 4 akademi yang sudah lama tidak tunduk pada klan iblis. Sejak kapan kau begitu penakut?" Tetua tua itu menjawab, "Aku hanya memikirkan rencana jangka panjang. Lagi pula, semua orang kita ada di sini. Apa kita mau mati cuma demi 1 orang?" Jian Zongtang dengan tegas berkata, "Kita tidak akan menyerahkan siapapun kepada kuil iblis." Qin Daogu juga menimpali, "Ya, kita harus berdiri bersama." Pemimpin suci melihat ke arah para kepala akademi. Saat itu, Magic Shrine dan si Shrine hanya diam saja. Pemimpin suci berkata, 4 akademi. 2 akademi setuju, 2 akademi tidak setuju. Jadi keputusan akhirnya ada padaku. Semua orang langsung menatap pemimpin suci, yang lalu bertanya pada Jian Zongtang, "Aku tidak tahu siapa Lin Tian itu, tapi sampai membuat klan iblis sampai seperti ini, dia pasti orang penting." Jian Zongtang dan yang lain pun menatap Lin Tian, sementara orang-orang dari akademi lain menatapnya dengan tatapan aneh. Zikin masih tidak percaya. "Tidak mungkin, dia?" Qin Daogu juga penasaran, apa sebenarnya dendammu dengan klan iblis ini? Jian Zongtang menoleh ke Lin Tian, "Katakan apa yang terjadi." "Ah, tidak seberapa. Aku hanya menghancurkan 6 atau 7 tempat kultivasi mereka, dan membunuh ratusan murid mereka. Itu saja," kata Lin Tian dengan santai. Semua orang tertegun, sementara tetua dari si Shrine tertawa, "Anak ini pandai membual." Pemimpin Magic Shrine juga tertawa, "Anak ini benar-benar berani. Aku tidak butuh kalian untuk bicara. Aku akan urus sendiri," kata Lin Tian. Dia berbalik dan keluar dari aula. Semua orang bingung. Apa dia mau melawan klan iblis sendirian? Zikin pun ragu, apa aku salah menuduh dia? Sementara Lu segera mengejar Lin Tian dan berkata, "Hei, kamu gila ya? Mau keluar?" "Aku hanya mau lihat berapa banyak orang yang mereka kirim," jawab Lin Tian sambil tersenyum dan berjalan keluar. Dia terbang ke udara, memandang sekeliling, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo keluar kalian semua." Saat itu, puluhan ribu anggota klan iblis muncul di sekitar gunung, dan di udara muncul sebuah bayangan darah raksasa. Dewa darah, beberapa orang terkejut. Pemimpin suci juga berkata, 10 dewa darah muncul. Jian Zongtang mulai cemas, ini masalah besar. Ketua akademi lain pun berkata, "Kita harus melindungi dia." Jian Zongtang mengangguk, lalu bersama para kepala akademi lain, mereka ikut naik ke udara mendampingi Lin Tian. "Aku akan membantu," kata Qin Daogu. Tetapi tetua si Shrine tertawa, "Elder Qin, kau mau cari mati? Lebih baik daripada menjadi kura-kura yang bersembunyi," balas Qin Daogu dengan nada mengejek. Tetua itu pun tidak senang, "Kami ini sedang menghemat kekuatan agar bisa menyerang lagi nanti. Ini sudah di depan pintu, ayo kita serang bersama-sama," kata Lu yang sudah tidak tahan lagi. Tetua itu ingin membantah, tapi Lin Tian berkata, "Mundur, biar aku yang hadapi mereka." Orang-orang tidak menyangka Lin Tian akan menyuruh mereka mundur. Orang-orang dari Magic Shrine dan si Shrine malah menganggap Lin Tian hanya sombong dan tidak tahu diri. Jian Zongtang agak khawatir. Bagaimanapun, Dewa Darah bukanlah keluarga dewa jahat biasa, jadi dia memandang Lin Tian dan berkata, "Kau tidak apa-apa. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku." Setelah berpikir sejenak, Jian Zongtang meminta semua orang mundur. Namun, Qin Daogu, yang tidak tahu kemampuan Lin Tian, bertanya dengan penasaran, "Jian Zongtang, apa kau yakin dia bisa melakukannya?" Dia bilang tidak apa-apa, berarti seharusnya tidak apa-apa. Jian Zongtang berkata ragu, tapi tetap mundur bersama yang lainnya. Huang Laoguai berkata pada Lin Tian, "Kalau ada bahaya, panggil kami." "Ya." Setelah Lin Tian menjawab,
Jian Zongtang dan yang lainnya mundur. Sementara Ziqin di samping Qin Daogu bertanya, "Guru, apa yang dia lakukan?" "Lihat saja, aku juga tidak tahu." Qin Daogu juga tidak begitu paham. Lalu terdengar suara denting kecapi ungu. Di saat itu, di langit, Dewa Darah memadatkan sebuah mata raksasa yang menatap Lin Tian. "Bocah kecil, kau pikir apa yang bisa kau lakukan?" "Banyak," jawab Lin Tian. "Di usia muda, suaramu sudah sangat sombong," ejek Dewa Darah. Lin Tian malah menertawakannya, "Kalau kau punya kemampuan, keluarkanlah, biar kulihat kemampuanmu, Dewa Darah. Kemampuanku bisa menghancurkan siapa saja di sini. Apa kau pikir kau seorang dewa, sehingga bisa melawanku?" Lin Tian tahu dia tidak bisa, tapi dia mengeluarkan rohnya dari tubuh. Melihat rohnya keluar dari tubuh, semua orang tampak heran. Orang ini, bukannya cari mati? Kenapa langsung pakai roh? Orang tua di halaman lautan guru mencibir, sementara tetua hitam dari kuil ajaib malah mengejek, memang banyak orang bodoh di kuil itu. Namun, Jian Zongtang tidak senang, dia lebih aman dalam bentuk roh. Omong kosong. Orang tua di halaman lautan guru meremehkan dan tidak menganggap serius Jian Zongtang, sementara murid-murid lain pun membicarakannya. Bukannya wujud hantu lebih bagus? Kenapa harus roh? Tidak, rasanya aneh sekali. Sebenarnya Lin Tian tidak ingin memakai wujud hantu, karena meski wujud hantu membuat tubuh menjadi roh, efeknya tidak sebaik roh sejati. Jadi setiap kali, Lin Tian lebih memilih keluar dengan bentuk roh sejati, agar bisa memakai banyak teknik penyelamatan diri. Orang yang tidak tahu mengira dia gila. Bahkan Ziqin juga tidak paham. "Guru, apa yang dia lakukan?" Kalau soal ini, hanya dia sendiri yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Qin Daogu menggelengkan kepala, tak paham. Lalu terdengar suara kecapi ungu lagi, dan tiba-tiba mata di langit yang berubah menjadi dewa oleh Dewa Darah itu tertawa. "Bocah, kau kira dengan menjadi roh, aku tidak bisa apa-apa padamu? Ayo." Lin Tian menatap langit dan berkata, "Kalau mau mati, akan kupercepat kematianmu." Saat itu, cahaya darah di udara berubah menjadi riak yang langsung menyerang Lin Tian. Lin Tian segera membuka armor neraka di tubuh rohnya untuk menahan serangan gelombang aneh itu, sambil berkata, "Kekuatanmu tidak cukup untuk menghancurkan rohnya." Dewa Darah tak percaya, lalu memperkuat serangannya. Namun hasilnya sama saja. Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir terkejut. Rohnya, kenapa bisa begitu? Beberapa orang tak bisa menahan rasa penasaran. Bahkan Ziqin juga terkejut, kenapa Dewa Darah tidak bisa melukai rohnya? Para puncak Tuan Hall Jian Zongtang pun terkejut, karena ini pertama kalinya mereka melihat Lin Tian bertarung melawan Dewa Darah. Tak kusangka, dia memang lemah, tapi rohnya begitu kuat. Orang-orang dari halaman lautan gurun kesal, terutama orang tua itu berkata, mungkin dia punya senjata sihir untuk melindungi roh. Jian Zongtang bertanya, "Menurutmu, senjata macam apa yang bisa menahan serangan Dewa Darah?" Orang tua itu terdiam, sementara tetua hitam kuil ajaib tertawa, "Tunggu saja, saat Dewa Darah serius, dia akan habis." "Itu belum tentu," kata Jian Zongtang. Saat ini, dia makin yakin dengan kemampuan Lin Tian, bahkan kini dia berdiri di pihak Lin Tian. Lu wanita juga bersorak, "Bocah, kau luar biasa." Dewa Darah di udara tampak marah. Dia kesal karena sebagai Dewa Darah, dia merasa dipermalukan oleh seorang anak manusia. Dewa Darah mendengus, "Bocah, hari ini kau akan menyesal." Saat berikutnya, cahaya darah yang tak terhitung banyaknya di udara berkumpul di sekitar Lin Tian dan mulai menghancurkan roh Lin Tian. Namun Lin Tian sudah melatih armor Shenyo miliknya hingga sangat kuat. Jadi sekeras apapun usaha Dewa Darah, dia tetap tak bisa berbuat apa-apa. Lin Tian malah santai menunggu serangan berikutnya. Semua orang yang melihatnya tercengang, karena mereka tidak menyangka Lin Tian bisa begitu kuat sampai Dewa Darah tidak bisa melukainya. Lin Tian pun tersenyum kepada Dewa Darah, "Bukankah kau sangat kuat? Teruskan." Dewa Darah mendengus marah, dan bayangan raksasa di udara tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah yang langsung masuk ke dalam roh Lin Tian. Semua orang terkejut, dan Lu wanita panik, "Tuan Jianzong, apakah Dewa Darah masuk ke ruang kesadaran bocah itu?" "Ya," jawab Jian Zongtang dengan wajah jelek. Dia khawatir Dewa Darah akan menghancurkan ruang kesadaran Lin Tian. Orang tua di halaman lautan gurun malah tertawa, "Sudah tak perlu ditonton lagi, ruang kesadaran anak itu pasti akan hancur. Kau tak usah senang dulu."
Huang Laoguai di tengah Jian berkata, "Aku mau masuk melihat." Namun saat Huang Laoguai mencoba memasuki ruang kesadaran Lin Tian, dia terhalang sesuatu. Ini membuatnya bingung, "Aku tidak bisa masuk." Jian Zongtang dan yang lainnya juga mencoba, tapi hasilnya sama, mereka tidak bisa masuk. Orang-orang pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam ruang kesadaran itu, roh Lin Tian berhadapan dengan roh Dewa Darah. Meski Dewa Darah sangat kuat, dia tetap tidak bisa mengalahkan Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian malah berkata sambil tersenyum, "Dimanapun kau berada, kau takkan bisa apa-apa padaku." Dewa Darah tidak percaya, dia terus menyerang. Akhirnya mendengus marah, "Bocah, kalau hari ini aku tak bisa membunuhmu, aku takkan pergi." "Kalau begitu, jangan pergi," jawab Lin Tian. Dia langsung menggunakan teknik peminjaman jiwa, kemudian teknik jiwa kosong, lalu teknik kematian kosong. Seketika Dewa Darah merasa seperti terkena sesuatu, dia menjerit, "Bocah, kau! Bagaimana? Enak, kan?" Lin Tian tersenyum pada Dewa Darah. Dewa Darah tidak rela dan berkata marah, "Bocah, aku akan membunuhmu." Setelah itu, dia berusaha melawan, namun Lin Tian terus menghajarnya dengan teknik jiwa kosong. Wajah Dewa Darah berubah drastis, dan akhirnya dia keluar dari ruang kesadaran Lin Tian kembali ke udara. Namun saat orang-orang merasakan bahwa Dewa Darah di udara tiba-tiba menjadi lemah, mereka semua terkejut. Lin Tian menatap ke arah Dewa Darah dan tersenyum, "Jangan lari. Kau, tunggu saja." Dewa Darah marah lalu kabur, dan suasana di sekitarnya pun kembali tenang. Lin Tian akhirnya berkata pada dirinya sendiri, "Aku berhasil membuatnya ketakutan." Namun, orang-orang di tempat kejadian terdiam karena mereka tidak menyangka bahwa Lin Tian berhasil mengusir mereka. Lin Tian tersenyum dan roh kembali ke wujud fisiknya. Langkah demi langkah, dia mendekati kerumunan yang terkejut, dan wanita Lu segera maju sambil tersenyum kepada Lin Tian, "Kamu hebat sekali." Bukan hanya wanita Lu, bahkan orang-orang dari Sword Nave juga tersenyum, "Kamu benar-benar sudah mengusir Dewa Darah?" "Ya." Monster kuning tua berkata, "Saya rasa dia masih terluka." Fu Pang juga curiga, sementara Lin Tian King mau dan menulis, "Saya melukai rohnya, dan sepertinya dia tidak akan pulih dalam waktu dekat." "Apa?" Penonton menatap terkejut, dan Taoiskin semakin penasaran, "Pemuda, bagaimana kamu melakukannya?" Bagaimana? Begitulah caranya melukai orang itu dengan serius. Wajah Taoiskin penuh keraguan, sementara Lin Tian tersenyum, "Roh saya kuat. Jika dia benar-benar ingin melawan saya, dia hanya punya satu jalan menuju kematian." "Oh." Ibu Taois Zither mengatakan sesuatu, tapi terlihat ketakutan. Orang-orang dari Magic Shrine dan Siwa Stelanyar tidak senang. Bagaimanapun, kemampuan Lin Tian jauh melampaui bayangan mereka. Selamat untuk bakat luar biasa seperti ini dalam Shrine. Begitu Jian Zongtang senang, dia langsung berkata, "Dia adalah calon ketua kita di masa depan." "Apa?" Semua orang di ruangan terkejut, dan Jian Zongtang berkata tanpa ragu, "Sebenarnya, ketua kami telah memilih dia sebagai penerusnya." "Betul. Sekarang, kami semua memanggilnya ketua." Semua orang kembali terpesona, tapi wanita Lu melihat Zikin dan tersenyum berkata, "Gadis ungu, apakah kamu masih pikir dia berasal dari klan roh jahat?" Zikin terlihat malu. Dia tidak tahu harus berkata apa, akhirnya hanya bisa mengatakan, "Maaf." Jika Lin Tian tidak terlalu membenci klan roh jahat, dia mungkin sudah memberi pelajaran. Tapi saat itu, dia tidak peduli, dan Taoiskin tersenyum, "Saya tidak menyangka ada jenius seperti ini keluar dari Shrine." Orang Sword Nave tertawa, "Tidak benar-benar begitu." Tapi dia berkata, "Siapa berani memilih dia jadi ketua kultivasi ini? Apakah ketua lama sudah gila?" Orang tua dari Siwa Stelanyar juga berkata, "Saya rasa tidak ada lagi orang seperti dia di Shrine ini." Tuan Huang langsung kesal, "Semua, ini urusan internal kami. Mohon jangan campur tangan." Dua pria itu tahu Or sangat menakutkan, jadi mereka tidak peduli dan berkata dengan senyum, "Oke, semua, berhenti berdebat, mari kita istirahat. Besok, kita mulai pertandingannya." Semua segera mundur, dan Zikin mengikuti Taoiskin bertanya, "Guru, bagaimana dia bisa melakukannya?" Diperkirakan banyak yang ingin tahu tentang ini, tapi tidak tahu seberapa kuat pemuda ini. Taoiskin menggeleng tak mengerti. Suara Zither ungu, dan Taois Zither itu aneh,
Kamu selalu bilang dia sulit dipahami. Apakah dia benar-benar kuat? Begitulah. Zikin berpikir Lin Tian sungguh mengerikan, dan Taoiskin tersenyum, untung kamu tidak menyinggungnya. Dengan bakatnya, jika sampai dia sampai kewastelan, kita semua akan menderita. Guru, seberapa besar potensinya? Kamu pikir, seorang dewa begitu menakutkan, apalagi kalau tanahnya tandus, betapa mengerikannya? Zikin berkata, sepertinya memang menakutkan. Tentu saja. Taoiskin tersenyum sedikit, lalu tidak banyak bicara lagi. Kemudian dia meminta Zikin agar tidak menyinggung Lin Tian. Wajah Zikin malu, tapi Taoiskin berkata tegas, "Oke, cukup omong kosong, cepat persiapkan pertandingan besok." Ya. Dua Zikin terhenti memikirkan hal itu, tapi Lin Tian sudah dikelilingi oleh para murid dari Suzerainty. Ketika mereka tahu kekuatan Lin Tian, mereka satu persatu memujanya, dan wanita Lu tersenyum berkata, "Lihat, adik-adik junior ini semakin memujamu. Kamu harus siap untuk pertandingan besok." Lin Tian tidak punya pilihan selain menutup mata. Dalam pikirannya, dia membayangkan adegan pertarungan dengan Dewa Darah tadi. Ada masalah yang Lin Tian tidak mengerti. Dia menyerang berkali-kali, dan membunuh lawan serta meninggalkan jejak. Mengapa jejak itu tiba-tiba hilang? Sepertinya jejak itu benar-benar lenyap. Apakah sia-sia untuk menghancurkan dan meninggalkan jejak di wastelan ini? Lin Tian bingung. Saat melihat Lin Tian bermeditasi, mereka tidak berani mengganggunya. Jadi mereka mundur satu persatu dan tidak berani tinggal. Namun, wanita Lu duduk di pinggir, tidak terlalu menganggap serius identitas Lin Tian. Bahkan berkata, "Sekarang semua orang tahu kamu kuat. Saya pikir 3 rumah lain akan waspada padamu. Tidak perlu takut." Lin Tian membuka mata dan kembali ke jalan ketuhanan, dan wanita Lu bertanya dengan aneh, "Kamu tidak takut sama sekali?" "Apa ada yang perlu ditakuti?" tanya Lin Tian. Wanita Lu berkata heran, 3 rumah, begitu banyak ahli, kamu tidak takut? Dewa Darah, aku tidak takut. Kenapa aku harus takut pada mereka? Suara wanita Lu terdengar, dan dia tidak terlalu memikirkannya, tapi Lin Tian bergumam, kalau lawannya roh, mudah ditangani, tapi kalau tubuh, susah. Namun, Lin Tian juga sudah siap secara mental, seolah tidak ada yang dia takuti. Sebaliknya, pada saat ini, di sebuah gua jauh dari sini, gunung jahat sedang menunggu sampai bayangan muncul di dinding. "Tuan." Xie Aoshan menghormati, tapi sosok itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Baru saja, 9 orang dewasa, terjadi sesuatu." 9 orang dewasa? Apakah itu Tuan Darah ke-9? Ya, 9 orang dewasa, terluka parah oleh pemuda itu di Huang Shengfeng. Apa? Anak itu sudah melukai Dewa Darah? Itu karena roh anak itu terlalu kuat, dan Tuan Darah sedang dalam perjalanan. Sosok itu tak berdaya. Xie Aoshan sedih. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya aku ingin kamu mengelilingi gunung dengan orang dan bekerja sama dengan Lord Changshen. Tapi Lord Changshen bilang, tunda dulu. Nanti, setelah dia hampir pulih, baru hadapi dia. Wajah Xie Aoshan buruk. Terakhir kali itu adalah Dewa Darah ke-10, sekarang Dewa Darah ke-9. Anak ini satu persatu, sudah melukai 2 Dewa Darah kami. Benar-benar masalah. Terakhir kali, aku terluka oleh ketua-tua Suzerainty, jadi tidak dihitung, tapi kali ini, anak ini harus diwaspadai, atau kita yang akan terluka. Sosok itu terkejut, ya, kamu harus hati-hati. Apa? Kamu takut? Tanya sosok itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?